mengapa PSM menengah ya memang harus meneng orang untuk opo-opo. Iya. Mlebu stadionnya ra oleh. Nah, terus piye? Pada waktu itu saya ketua KONI loh. Itu yang bikin sana saya dengan Pak Matali ngobrol, Pak Sulis harus bagaimana lapangannya, seterusnya. Saya ketua KONI 10 tahun dengan Pak Matali itu jadikan stadion, DPR-nya Pak Kokok Raya, selesai. Tapi setelah itu wali kotanya Pak Bambang, saya tidak boleh masuk PSM. Nama PSM menginjak stadion tidak boleh. Tapi untuk tahun ini PSM harus kembali pada kitabnya, yaitu stadion harus dikuasai oleh PSM. Nah, cah balik maneh karo Medion Ae official. Nah, saiki Medion Ae bareng-bareng karo Historia Van Madiun sing disikat HVM. Nah, acara saiki jamasan, jagongan malam santai. Tapi cah, awakmu kudu ngerti kabeh. Jamasan saiki temane PSM Madiun 90 menit di atas lapangan. Nah, wis piye? Sampeyan ngerti kabeh kan? PSM tim legendaris sing mendirikan PSSI. Tapi piye kaya ngene kabare? PSM mulai turun dan wis kene ambune cah. Tapi tenang ae, adewe ning kene bareng-bareng piye amre PSM Madiun bangkit maneh lan dadi klub sepak bola kebanggaan Indonesia. Bareng karo sapa? Karo Pak Sulis mbek Pak Nono cah. Nah, sampean mesti penasaran ta kaya apa? Ayo, Medion Ae bareng HVM Historia Van Madiun acara jamasan. PSM Madiun 90 menit di atas lapangan. Yuk kita ngobrol bareng, kita ngaji tentang sepak bola. Ya, siap. Kapan PSM bisa lahir kembali? Ketika kita nanti merujuk, bahwasanya saya masih ingat Pak dulu, Madiun punya yang namanya Bina Putra, Madiun punya yang namanya Gajah Mas, Madiun punya yang namanya Patimura yang ada di Serayu dan lain sebagainya. Ada mana lagi Mas? Tanjung Anom, di situ juga ada. Nah, di sini ada yang namanya hal yang sangat pelik, yaitu teknis tentang literasi. Di sini ada beberapa tokoh literasi, ada Pak Eri Darto, ada Akung Bondet. Selamat malam Bapak. Itu juga tugas kita bersama, bahwasanya literasi membaca tentang pemahaman teknis, petunjuk teknis, bagaimana klub itu ada, bagaimana klub itu akan terbentuk dan lain sebagainya. Tadi baru satu poin. Tugas pertama Pak Nono ada. Tugas Pak Nono diberikan amanah tentang PSSI yang ada di Madiun. Bagaimana caranya lokal tim kita ada dan keberadaannya diakui oleh khalayak banyak. Oke, sebelum kita jauh ke situ, kita bicara tentang sejarahnya. Di sini ada Pak Sulis. Beliau akan menjelaskan gimana sih PSM itu sejarahnya bagaimana. Monggo kami persilahkan. Ayo beri tepuk tangan untuk Pak Sulis semuanya, rekan-rekan. Monggo Pak Sulis. Yang kejadian sebenarnya PSM bisa terpegang Pak Sulis terus karena apa? Itu saya ceritakan PSM tahun 1999. PSM ini di tangan saya berkaitan dengan pemilihan ketua PSM, jagonya hanya dua. Satu Bapak Bambang Irianto atau yang disebut Pak Bambang Blandong, kalau teman-teman sudah tahu. Saya jagonya kedua. Saya jago kedua. Jadi teman-teman mohon kalau ingin tahu sejarah disimak untuk WA, SMS dan lain-lain, berhenti dulu karena tidak akan saya ulangi lagi. Jadi 1999 ada pemilihan ketua PSM. Satu jagonya Pak Bambang Irianto, kedua adalah jagonya saya. Pemilihan itu ada di rumah makan Kumala. Jadi kalau adik-adik belum ada, di pojokan Jalan DR Sutomo, pojokan DR Sutomo yang paling selatan. Kalau sekarang mungkin di depannya orang jual HP. Oh iya. Nah, di situ ada rumah makan. Di situ jumlah pemilihnya cuma 13 klub. 14 klub. Itu Tanjung Anom belum ada. Mohon maaf, dari Tanjung Anom belum ada. Yang ada malah ada Bayangkara, kalau nggak salah. Bayangkara
SIS. SIS itu mana Pak? SIS itu klub sepak bola yang dipimpin oleh bapaknya Oh iya. Pak Kus. Oh iya iya. Pak Kus Hendra yang sekarang pegang Tanjung. Itu keluarga bola itu. Keluarga bola iya. SIS, Bayangkara, IM, ada PS Putra, Garuda Putra, Bina Taruna ada juga, Bintara iya. Gajah Mas, Swadaya ada. Swadaya itu sepak bola alun-alun, latihannya bergantian dengan SIS. Jadi jumlahnya 13. Pemilihan itu ada satu bukan Madin Putra tapi namanya PSM. Nah, PSM itu diwakili Pak Salmon dengan Pak yang ada di Jalan Tamrin yang jaga bensin Pak. Ada itu. Pemilihan itu Pak Mudakir ya Pak Mudakir. Pak Samun Reza sama Pak Samun Reza dengan Pak Mudakir itu. Dalam pemilihan ketua PSM dari 13 saya dapat 12. Oh iya iya. Pak Bambang Irianto dapat 1. Ya. Kalau pemilihan wali kota Pak Kokok bisa boleh kalah sama Pak Brandam, tapi kalau pemilihan ketua PSM menang saya sama Pak Bambang. Iya dulu. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Iya. Pilihan bola loh ini pilihan. Ini pemilihan bola lagi. Ya, inilah Pak Sulit. Jadi kalau ngomong loss, jadi mohon maaf saya nggak bisa. Iya. Itu karena sejarah. Setelah itu pemilihan besok dilaporkan Pak Wali Kota. Pak Wali Kotanya Pak Bambang Pamujo. Ini agak lama loh. Kalau ingin tahu sejarah yang sebenarnya nanti sampai tahun ini. Dilaporkan oleh Pak Wali Kota namanya Pak Bambang Pamujo dengan teman-teman. Di sana saya dipanggil Pak Bambang Pamujo di Wali Kota. Saya pertama kali masuk gedung pemerintah kota ya tahun 2000 ya, pasca pemilihan dari Bang. Setelah pasca pemilihan. Di situ saya tidak boleh masuk dengan salah satu ketua yang kalah. Karena wali kotanya istilahnya kalau dulu ya dekat lah, didekati atau dikeloni lah istilahnya. Bola-bola. Tidak boleh masuk, tapi Pak Wali tetap saya masukkan. Ajudannya masih Pak Antok, Pak Antok, mungkin Pak Nano. Setelah itu Pak Bambang Pamujo bilang ke saya, Pak Sulis katanya pemilihannya curang. Jadi, mohon untuk bisa didengarkan nanti. Katanya pemilihannya curang. Saya katanya pemilihan curang 12-13. Setelah itu harus pemilihan kembali, Pak Nano. Pemilihan kembali ada di ruang 13. Ini akhirnya dijembatani oleh pemerintah daerah. Pemilihan PSM ini di Jalan Pahlawan. Pemilihnya sekarang menambah menjadi 18. Yang 5 bukan klub tapi pengurus PSM yang lama. Oke, sebelum diteruskan Pak Sulis, ada hal yang menarik di sini ya. Jadi yang namanya sebuah pemilihan secara aklamasi, pemilihan secara bersama, musyawarah mufakat, ketika itu telah terpilih Pak Sulis. Dan ternyata memang inilah adalah, kalau kita bicara kemarin di TV, kalau bicara di TV ada yang namanya polemik. Ternyata Madiun pun juga cukup polemik di sininya. Ada yang menarik bahwasanya dari 13 sudah terpilih Pak Sulis, ada pemilihan ulang, dan ternyata ada 18. Nah, di sini ada hal yang menarik adalah ketika itu yang 3 bukan yang tambahannya itu bukan dari klub nih Bang? Bukan, itu anggota pengurus PSM yang lama. Pengurus yang lama. Eranya Pak Bambang Irianto dulu. Eranya Pak Bambang Irianto. Dari 5 orang itu saya masih hafal. Pak Imam, Pak Sumari. Pak Sumari itu nggak tahu, nggak diajak. Pak Sumari, Pak Imam. Yang satu yang Pak Supri. Pak Supri itu camat, Pak Pri camat itu. Pak Pri itu diikutkan, Pak Pri camat. Yang 2 sekarang sudah meninggal kalau nggak salah, Pak Laminggun, Pak
yang lama, pokoknya yang lama. Pengurus lama aja Pak. Iya, khusus lama. Saya dipanggil untuk pemilihan ulang. Pemilihan ulang. Saya ikutin aja pemilihan ulang. Di dalam pemilihan ulang itu harus ini terjadi, harus nggak tahu dengan skenario apa, harus nggak tahu, pokoknya salah satu kandidat itu minta menang. Jangan PSM, jangan dipegang Pak Sulis gitu. Itu wacana salah satu, ada pengurus yang juga. Setelah pemilihan yang sebenarnya, adik-adik mungkin kaget, yang menang yang mana? Pemilihan lagi dari 18 itu saya 16, justru tambah 3, justru tidak berkurang, saya tambah 3. Saya jadi 16, yang 2 Pak Bambang Irianto. Apa yang terjadi? Akhirnya saya tetap menjadi ketua PSM Kota Madiun. SK itu aja untuk ditandatangani Pak Wali itu tidak boleh. Berapa kali saya untuk dikirim ke Surabaya, selalu tidak boleh. Tidak boleh Pak Wali menandatangani itu, saya jadi ketua PSM. Saya masih ingat. Ya enggak apa-apa. Tapi ada akhirnya dia mau boleh menandatangani Pak Wali Kota. Tapi Pak Bambang Irianto itu harus menjadi dewan penasehatnya Pak Sulis. Baru ditandatangani. Kalau ada enggak nama saya? Ada, boleh ditandatangani. Yang saya Pak, sebelum kita lanjut, bahwasanya dari 12 ada 16. Kemarin ada yang namanya skandal PSSI tentang suap menyuap. Nyon sewu nih gitu. Apakah ada Pak Sulis itu indikator? Wah, Pak Sulis kan bayar lah gitu. Gimana? Kalau ada orang kayak gitu gitu loh. Ya enggak mungkin bayar, ya, duitnya banyak Pak Bambang Belanda. Ini ya jelas ya. Enggak mungkin. Ya, saya mewakili rekan-rekan kadang-kadang rolas kok jadi 16. Nah, ini apakah ada skenario di dalamnya? Dan ternyata sudah dijawab tidak ada. Tidak ada. Jadi apa adanya, karena hanya senang untuk mungkin untuk minta ganti lah. Sudah waleh orang itu mungkin sudah. Akhirnya saya terpilih, dilantik. Saya ingat saya dilantik di kantor Korpri, seragamnya masih ada. Seragamnya itu warnanya ini agak biru dikit. Kayak porsi ini saya namanya PSM. Bangga saya. Bangga. Jalan terus, Mas. Saya jalan melaksanakan pertandingan, saya jalan pada waktu itu kita hampir lolos berkaitan dengan Persela Lamongan. Lawan Persida Sidoarjo Libas kalah dengan kita. Nah ini Pak Nono salah satu yang dikasih mandat untuk nyangoni saya. Dari 6 juta ditambah 5 juta, saya 11 juta dapat dari Pak Nono. Dikasih Pak Dadim 5 juta, dikasih Pak Danlanut, Pak Joko Suyanto yang jadi itu 5 juta. Saya dipanggil di sana, harus didatangi seorang propos dan anggotanya untuk dipanggil ke sana. Saya dikasih uang saya di sana, saya kira dimarahi, saya ternyata dapat uang 5 juta dari Pak Dandim, Pak Nono Jatikusumo, itu perintah Pak Matali Pak ya. Pak Matali 6 juta sama 5 juta 11. Terus Pak Joko Suyanto ditambah toko emas yang sekarang ini mungkin masih toko emas murni Pak Freddy itu masih muda dia tanah, ngasih saya 5 juta. Sisanya tahun itu habis mulai pertama sampai selesai pertandingan itu 103 juta dalam waktu dulu. Sudah banyak. Ketika mengalahkan Jombang dan Sidoarjo dan yang lainnya, tinggal 4 tim itu. Pada waktu itu belum, kalau waktu itu kita lolos, kita masuk divisi 1, jadi belum ada divisi 1. Kita bertanding di Jember. Di Sidoarjo kita menang, mengalahkan Sidoarjo 1-0, kita bertanding di Jember. Nah di Jember itu kita ya karena sana tuan rumah yang harus lolos. Pada waktu itu saya masih belum jagoan lah istilahnya, sana kesana. Kalau sekarang ya kita berani, saya belum jagoan kayak gitu. Saya kalah sama senior saya. Pada tahun itu saya dikerjani dan akhirnya kita tidak lolos. Yang lolos adalah Persela Lamongan dan
Persis Jember. Persib Jember dan Lamongan. Ya, akhirnya itu yang lolos 2. Saya dengan satunya Persipon Ponorogo, kalau nggak salah. Ponorogo, iya, itu masih ada Mas Bungku, kita kalah. Mohon maaf, pemain kita memang bukan anak-anak Madiun itu, kalau nggak salah hanya 2 yang bisa. Lainnya adalah sebulan Persibaya, Ali Jaini, terus Nur Iman, terus anak dari Nusa Tenggara itu apa itu? Pokoknya anak-anak luar, banyak yang luar ya. Pada saat itu saja PSM Madiun sudah mampu mentransfer pemain dari luar loh. Sudah. Ya. Saya dulu memang luar biasa gila saya kalau masalah bola. Tidak tahu itu uang perusahaan saya pribadi. Saya itu ambil 103 juta pada waktu itu udah banyak lah kalau sekarang. Nah itu kita nggak lolos, ngalah. Ya kita ngikutin gitu terus. Terakhir pada tahun ini yang menjadi benar-benar pancuran PSM pada tahun 2009 itu yang itu nggak perlu tak ceritakan. 2009 itu pemilihan wali kota Bapak Koko Rayo dan Pak Bambang Irianto yang dimenangkan oleh Pak Bambang Irianto pada waktu itu. Setelah itu, itulah PSM ini kalau orang hidup sudah tidak akan begitu nyumul ya ditutup. Saya mau gerak apapun ditutup. Latihan saja di stadion tidak boleh, apa aja tidak boleh itu PSM. Tapi saya tetap masih bergerak. Tahun 2010 itu ada di sini mungkin ada pengurus orang radar ya, bahwa atas nama wali kota Bambang Irianto tahun 2010 itu PSM sudah tidak ada lagi. Adik-adik harus dengar, ini sejarah 2010. Maukah adik-adik digitukan PSM dimatikan? Mau enggak? Nah itu adik-adik harus berjuang. Sulistiono yang memperjuangkan PSM ada. Tahun 2010 ada radar yang berbunyi bahwa PSM sudah tidak ada lagi, dilebur menjadi Persatuan Sepak Bola Madiun Putra. Oh itu Pak surat atau hanya surat radar ada surat tertulis Pak? Di radar loh, di radar kok di koran radar depan tuh aduh 2010 sampai segitunya Pak. Kalau saya ini bicara suruh cari filenya. Yeah. Orang-orang radar itu masih 8 tahun loh, mungkin masih ada. Masih ada anjing. Iya. Pada waktu itu saya sudah begitu saya mendapatkan itu, saya melaporkan kepada Ketua Umum PSSI Pusat. Karena saya menjadi pada waktu itu saya 2004 itu atau 2002 saya sudah menjadi pengurus Aspro, menjadi pengurus Pemda, pengurus daerah PSSI Jawa Timur. Saya sudah sampai hari ini saya sudah kalau nggak salah 16 tahun 16 tahun jadi pengurus PSSI Jawa Timur. Sekarang masih ada pengurus Jawa Timur. Tahun 2010 begitu surat kabar itu ada, saya minta kepada namanya Pak Bambang Gulun itu yang rambutnya putih. Ini cerita yang sebenarnya. Saya dikasih Pak Bambang itu marah-marah. Kamu harus berani melawan. Saya bawa, saya naik kereta, saya bawa ke Jakarta. Ini loh Pak suratnya. Begitu surat kabar itu ada diterima oleh Ketua Umum PSSI Pusat, langsung Pak Wali Kota di sini ditelepon, tidak diangkat, ditelepon Pak Herminto kalau nggak salah. Nah, bunyinya apa nanti tanya sendiri Pak Herminto itu. Setelah itu saya dipanggilkan oleh Komite Hukum dan Komite Peradilan. Tolong lindungi PSM dengan Saudara Sulistiono menjadi pengelola PSM Kota Madiun. Untuk menyelamatkan Sulistiono menjadi pengelola Persatuan Sepak Bola Madiun.
Kalau tidak ada itu ya sudah tidak ada PSM, mau tak. Tapi tidak ada yang bisa membubarkan PSM. Presiden aja nggak berani PSM dibubarkan presiden itu sama tepuk tangan presiden nggak bisa menunjukkan tepuk tangan untuk kekuatan dari PSM itu sendiri. Karena PSM ini adalah pendiri PSSI, adik-adik mungkin sudah gali dari 7. Siapa yang ngirim bendera di Jakarta? Yang ngirim bendera di Jakarta saya. Kalau ada orang-orang bilang, wah ini saya mencari bendera itu yang menemukan di Palamingun yang nganter adalah Pak Joko Gajah Mas. Tanyakan Pak Joko Gajah Mas. Dia ngantar saya tempat Palamingun, benderanya sudah jelek deh. Saya bikin bagus, saya bawa ke Jakarta. Saya kerek bendera PSM di Jakarta bersama 7 bendera Persija, Persebaya dan yang tepuk tangan juga untuk PSM kita. Itu yang benar. Kalau ada orang-orang wah saya boleh cerita itu boleh, saya yang mengalami, saya pelakunya yang ngirim. Jadi saya bawa ke Jakarta. Terus pada waktu itu begitu saya dilindungi oleh surat itu, makanya saya terus berjalan. Terakhir 2015 itu kita pertandingan sudah tidak boleh di Madiun mulai 2011, 12. Nah, yang saya pertanyakan itu sampai sekarang anggaran PSM itu yang mestinya ada di saya, yang PSM itu kemana? Mungkin ada lembaga LSM di sini, jangan diam, cari itu uang itu, apakah di KONI diberikan kepada, kalau mestinya itu harus diberikan pada Persatuan Sepak Bola Madiun karena masih APBD boleh. Jadi bukan Persatuan Sepak Bola Madiun Putra yang dapat APBD itu, karena dia di dalamnya Pak. Iya, karena dia sudah nasional, sudah pertandingan itu yang benar seperti itu. Nah, pada waktu itu saya tidak boleh bertanding sampai dengan 2015 kita terakhir. 2016, 17 kita off, tidak akan bertanding karena tidak ada anggaran. Saya 15 masih ada anggaran, minta-minta 15, 16 sampai pokoknya itu masih minta-minta. Nah, terakhir kita 2018 kita 16, 17 off. Baik itu Liga 3 maupun Suratin. Yang terakhir 2018 kita ikut, mungkin adik-adik yang hari ini mungkin yang main bola ada, 2018 kita ikut bertanding tidak boleh di Madiun, kita mainnya di Nganjuk apa ya, tidak sengsara. Anak-anak kalau punya klub PSM jelas-jelas Madiun yang punya. Iya. Mengapa seperti itu? Sampai segitu Pak ya? Iya. Siapa yang salah? Apakah yang salah Pak Sulis? Ataukah yang salah manusia yang sekarang tidak ada Madiun, yang di sana dikombongkan? Nah itu Malina. Ada harus berani. Itu karena apa? PSM ini sejarah. Makanya kalau ada orang di dalam masalah PSM, saya yang paling nomor 1 dong. Karena PSM itu kuat Pak di sana. Saya Indonesia itu tahunya PSM ya Sulistiono. Tanya kan Anda. Terakhir kalau nggak salah, ini pada waktu 2018 saja kita bertanding U17 ya. Kita tidak boleh menempati. Kita akhirnya pertandingan terakhir kita di Blitar sama di Tulungagung. Kita nggak berangkat, duitnya udah habis. Saya yang menyiapkan anggaran 22,5. Ya udah, pokoknya itu. Tanyakan yang ikut pertandingan aja. Yang penting ikut. Tapi ternyata tidak bisa dibeberkan uang itu, hanya bisa sampai 2 kali pertandingan nggak ikut lah. Nggak ikut bertanding lah. WO 2 kali Blitar sama Tulungagung. Nah, mengapa adik-adik Pak Sulis kok masih diakui? Kongres terakhir PSSI, PSM ini masih menjadi KPU-nya loh, Dik. Oh begitu. Saya dipanggil. Ini PSM sama tim Jawa Timur siapa yang tertua? PSM apa Persebaya? Orang segitu semua. PSM, akhirnya saya yang maju menjadi KPU, menjadi yang namanya panggil Edi Ramayadi sah, itu saya yang mesahkan. Berarti memang kita harus tepuk tangan meriah kembali. Bicara tentang PSM
liku-likunya seperti itu. Tak lupa kalau kita ada 8 tim kebanggaan kita. Saya masih ingat Bapak, mohon maaf saya potong sebentar. Kalau Persebaya itu punya yang namanya Dr. Suwandi. Kemarin ada teman dari sejarawan Persebaya, ini sempat ngobrol, Mas sampean karo ta, dokter pertama Persebaya itu berasal dari Madiun dan sekarang namanya diabadikan. Itu dari Madiun. Kalau kita bicara tentang PSSI, kita pun juga tahu bahwasanya PSSI ikoniknya juga Madiun. Sejarah tentang PSSI, sejarah tentang PSSI sudah dipaparkan oleh Pak Sulis di sini. Ada beberapa hal yang cukup menggelitik. Nanti silahkan dari teman-teman yang mendengarkan di sini, loh ternyata ada hal yang menggelitik yang sebenarnya bisa digali lebih. Monggo Pak, diteruskan kembali bahwasanya setelah pemilihan pun PSM Madiun masih diberikan mandat untuk pemilihan ketua PSSI. Iya, masih. Jadi saya yang menyatakan bahwa Edi Ramayadi sah, ini sah. Di Jawa Timur pun saya masih yang di depan. Nah, Ahmad Riyad sah, Sulistiono itu yang menyatakan. Sampai segitunya. Sampai segitu dipanggil. Makanya saya adik-adik banggalah PSM ini. Tetapi kalau masalah bertanding sepak bola ya kita ini bukan salah orang Madiun, hanya salah satu orang yang benar-benar takut kesaingan antara PSM dengan satu tim. Memang dia tim itu seolah pribadi didirikan tahun 1994. Saya tahu filenya, adik mungkin adik nggak tahu Madiun Putra didirikan tahun piro, Waane Sopo, ya itu bisa tanya Pak Sulis. Saya lihat filenya berdiri tahun 1994 atas nama Saudara Boni. 94 ya, tahun 1994 itu dulu namanya mungkin Cepeda atau mana itu saya nggak tahu Madiun Putra itu kan nggak tahu, pokoknya itulah saya yang ngelihat di sana. Cepeda Putra pada itu waktu kompetisi. Setelah itu tahun 2000 menjabat menjadi wali kota ya Pak Bambang Irianto itu belilah sepak bola 007 dari Bandung ya Pak ya? Dari Bandung, divisi 2 nasional. Diakui dia adik-adik selamat. Kalau itu diganti di PSM ya sudah rampung. Rampungnya ya sejarahnya hilang sejarahnya hilang karena dapat sokongan beli. Nah ini kalau itu yang akan tidak boleh. Makanya sekarang sepak bola atas nama mungkin ada Tanjung, ada Gajah Mas, ada yang lain, itu harus dinotariskan deh. Sepak bola tidak boleh. Sekarang itu sepak bola siapa pemiliknya, siapa pengelolanya itu harus dinotariskan. Maka dari itu pada adik-adik untuk PSM hari ini saya bangga adik-adik di sini mengundang saya dengan Pak Nono atas nama untuk PSM bagaimana. Kalau ada yang ingin maju, marilah kita berbondong-bondong bagaimana PSM tahun 2019 ini untuk ikut tampil divisi 3. Keren ya. Liga 3. Bagaimana caranya? Harus ikut. Nah nanti Pak Nono. Jadi gini sejarah. Jadi adik-adik tahun 2007 ini Pak Nono sedikit mengupas mungkin adik-adik mungkin supaya nggak bingung saya buka aja. Adik-adik adanya Asprot atau Aspot itu tahun 2007 bisa dilihat 2007 ya. Dulu namanya Pengda, terus di kota Madiun namanya Pengcap, itu 2007. Itu berdiri karena untuk kepengurusan sekretariat administrasi. Itulah. Jadi akhirnya tahun 2007 didirikan pengurus daerah wilayah Jawa Timur. Kalau di Madiun pengurus cabang sepak bola Kota Madiun. Itu berbeda. Kalau mengapa Astot dengan PSM jelas tua PSM sama sekali ya jauh. Nah tahun berdirinya itu untuk melaksanakan
perpindahan pemain, perpindahan pelatih untuk sekolah wasit, untuk sekolah pelatih dan yang lain. Sekarang udah dipegang Pak Nano, kemarin sudah mati. Apapun kegiatan sepak bola Jawa Timur tidak pernah diikuti karena begitu vakum. Nah ini sekarang dipegang Pak Nono. Mudah-mudahan Pak Nono untuk sepak bola, saya juga jadi pengurusnya Pak Nono ini. Saya di Esko, saya di bidang kompetisi. Saya minta kompetisi nanti lebih baik, lebih giat, akan saya sesuaikan dengan pada waktu saya menjadi pengurus di Jawa Timur. Itu nanti harapan saya itu. Kalau PSM itu anggota PSSI. Jadi harus tahu, PSM itu anggota PSSI, bukan kalau dulu, kalau ini sudah baik Pak Nano dengan saya. Kalau dulu saya dengan Pak Trubus, kalau saya bertanding, saya tidak dikasih rekom. Pikirannya dia bahwa pengcap atau aspotnya itu berkuasa. Dia nggak tahu. Bukan saya sombong, ya tahu saya persis. Kan saya pengurus Jawa Timur. Jadi kalau PSM mau bertanding dulu itu dicegati, nggak dikasih, dan saya nggak dikasih surat supaya nggak bisa bertanding. Sampai segitunya Pak? Iya. Tidak ada rekom untuk PSM tidak bertanding. ada rekom bertanding. Kita bisa langsung karena kita anggota PSSI. Ya. Gitu loh. Di atas kita langsung anggota PSSI. Tanpa rekom pun PSM itu masih boleh bertanding. Iya. Juga pada waktu kongres pun Pak Wali Kota itu menugaskan Pak Trubus menjadi ketua PSM. Jadi di waktu di Jakarta ada dua PSM. Dua PSM? Iya, ada dua PSM. Satunya PSM Pak Suli, satunya PSM-nya Pak Wali. Oh, ternyata seperti itu. Nah, itu 2 kali. Tapi siapa tetap yang sana? Yang boleh masuk saya. PSM-nya itu tidak boleh masuk. Karena apa nggak boleh masuk? Karena tidak sesuai dengan aturan statuta PSSI apa yang dikatakan Pak Nano. Harus ada rekom dari Jawa Timur. Ada rekom dari Jawa Timur. Dan harus ada undangan dari pusat. Iya. Undangan dari pusat adalah ketua PSM Madiun adalah Saudara Sulistiono. Tidak ada Saudara Trubus, nggak ada. Ya itu 2 kali saya itu dibenturkan. Saya kasihan dengan Pak Trubus. Pak Trubus pokoknya budal perintah wali kota untuk menjadi sana. Nah dia mandatnya pakai mandat wali kota, ya tidak boleh. Sepak bola kok mandatnya wali kota, mandatnya harus PSSI. Itu yang terjadi. Nah itu bicara tentang sepak bola itu nggak hanya 90 menit di lapangan, tapi bicara sepak bola ada di luar lapangan dan di luar itu pun cukup pelik. Kalau hari ini kita bicara bahwasanya mungkin isu di atas Pak, isu di atas pemain bisa dibeli, bahkan sogok menyogok untuk pengaturan skor. Nah ini di bawah pun terjadi seperti ini. Ada dualisme, yang satunya tidak sah, yang satunya sah. Ada hal yang cukup menarik di sininya bahwasanya bagaimanapun juga pusat masih berkali-kali mempercayai bahwasanya PSM versi kebenaran itu tetap ada. Itu adalah benar. Yang benar pasti menang. Aplaus lagi untuk kita semuanya. Iya. Jadi itu mungkin masih banyak tapi sudah segitu aja. Bersambung. Saya kan kalau ngomong ya seperti ini, logo Suto diocei saya naik, tapi saya ya itulah kejadian yang sebenarnya di sepak bola di Kota Madiun. Mengapa PSM menengahi? Ya memang harus menang orang untuk opo-opo. Mlebu stadionnya ra oleh. Nah, terus piye? Pada waktu itu saya ketua KONI loh. Itu yang bikin sana saya dengan Pak Matali ngobrol, Pak Sulis harus bagaimana lapangannya, seterusnya. Saya ketua KONI 10 tahun dengan Pak Matali itu jadikan stadion, DPR-nya Pak Kokok Raya, selesai. Tapi setelah itu wali kotanya Pak Bambang, saya tidak boleh masuk PSM. Nama PSM menginjak stadion tidak boleh. Tapi untuk tahun ini PSM harus kembali pada kitabnya, yaitu stadion harus dikuasai oleh PSM. Saya suka
ketika kita bicara tentang hari ini, Pak Nono telah mengutarakan unek-uneknya, menceritakan sejarah. Ada poin yang patut kita teladani sama-sama, yaitu TKT siji utawa taji. Dari Madiun itu punya tekad satu, bahwasanya PSM harus ada. Seperti itu. Ya, Oke, harus ada. terima kasih. Harus ada dan kembali, tapi harus dukungan adik-adik yang segini satukan untuk menjadi supporter PSM. Nah ini bersatu, bagaimana supaya PSM menjadi besar. Sedikit dulu Arema juga akademi, bukan Arema besar, akademi Arema. Setelah itu Arema itu hanya pertandingan sepak bola, belum Liga 3, belum Liga 2, belum ikut divisi utama. Dia bertanding itu turnamen, saya nggak salah, masih main di Tulungagung, turnamen di mana Kertosono, dan yang akhirnya besar-besar jadi klub besar. Itu karena supporternya. Kalau ini PSM, supporternya sudah mulai ada, dan ini mulai berbuat yang terbaik untuk ini. Makanya itu TKT siji, Pak. Ya, tekadnya siji, PSM harus kembali ke stadion dan harus menjadi klub sepak bola yang ada di Madiun, salah satunya adalah PSM. Oke. Iya, itulah saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mas, ini mohon maaf mungkin ada yang tersinggung atau mungkin adik-adik atau bapak-bapak yang menghadiri mungkin masih ada di merasa itu bosku, itu kroni saya, atau monggo saya ada yang tidak terima, mau silahkan. Tapi yang jelas saya berbicara apa adanya, itulah yang harapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulis. Ini sedikit nanti kalau bertanya atau apa nanti di belakang kita lanjut nanti ke Pak Nono berikutnya.